فبأي آلاء ربكما تكذبان Bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab tentang perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamna'annakum min sahurikum adhanu Bilal. Tidak tercegah sahur kalian, atau kalau diartikan bebas, jangan hentikan sahur kalian hanya karena mendengar adhannya Bilal. Tukang adhan di masa Nabi siapa? Bilal. Kata Nabi, kalau Bilal adhan, terusin sahurnya, jangan berhenti. Berarti kalau masih adhan, masih boleh makan? Lihat, saya ulang. Kata Nabi, la yamna'annakum min sahurikum adhanu Bilal. Adhannya Bilal tidak menghentikan sahurmu. Bahasa kitanya, terusin sahurnya kalaupun dengar adhannya Bilal. Yang suka adhan zaman Nabi siapa? Bilal. Sekarang Bilal adhan. Kata Nabi, kalau ada orang sahur, Bilal dengar Bilal adhan, terusin aja sahurnya. Artinya kalau masih adhan, masih boleh makan? Ini yang saya maksudkan terjemah tekstual. Terjemah tekstual. Kalau orang memahami seperti itu, maka disimpulkan saat adzan masih boleh makan. Padahal yang adzan di masa Nabi bukan cuma Bilal. Yang kedua, Abdullah bin Abi Umi Maktum. Awas hati-hati. Awas hati-hati. Hanya persoalannya, kenapa Nabi menyebut adzannya Bilal? Nah, kalau Anda ingin menerjemahkan hadis semacam ini, jangan cuma baca judulnya, Anda harus baca sampai dengan isi hadisnya. Ini baru judul. Nggak bisa disimpulkan dari judul. Tersanjung, selesai. Ternyata ada tersanjung 1, tersanjung 2. Silahkan cek. Belum selesai. Tukang bubur naik haji, berapa episode sampai sekarang tuh? Masih ada aja. Tapi berapa kali? Nah teman-teman sekalian, kadang-kadang tidak cukupkan dari judul. Anda mesti lihat teksnya kemana arahnya ini. Paham ya? Anna Bilalan kana yu'adzinu bilailin faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Bilal itu biasa adzan. Tapi ingat kalimatnya, bilailin, bukan fajar. Bilailin. Ini dia ya. Bismillah. Masih ingat kalau lail itu artinya apa? Ya, lail itu artinya malam. Jamaknya layali. Turunannya lila, lala, lili, layali, laila. Ya, itu malam. Saya sering katakan ibu lila, ibu malam-malam. Lail. Kapan lail dimulai? Dari mulai ba'dal isya. Paling singkatnya. Jadi maghrib muqaddimatul lail, muqaddimah pakai ila. Thumma atimmus siyama ilal lail. Kalau diartikan makna pertama, sampai ke maghrib. Diartikan makna kedua, tunaikan ibadah malam. Ba'dal isya sampai ke fajar. Al-fajr. Paham? Untuk memahami hadis ini, buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 187. Quran surah kedua ayat 187. Ini dia. Tahan. Fokus sebentar. Lail dari ba'dal isya, setelah isya sampai ke fajar. Dikala sudah tiba fajar tiba, maka saat itu sudah bukan lail lagi. Sudah masuk waktu disebut dengan subuh, awal pagi. Paginya disebut dengan sobah. Sobahun, pagi, sobahal khair, semoga pagi ini Anda dalam kebaikan. Diartikan selamat pagi, sobah pagi. Awal pagi disebut dengan subuh. Kapan awal pagi? Saat awal cahaya matahari membelah keadaan malam. Awal cahaya disebut dengan fajar. Karena itu waktu subuh sering disebut juga dengan fajar. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili. Kapan lail? Wa Qur'an al-fajri, sampai ke fajar. Jelas ya? Baik. Fajar ini sama dengan subuh. Subuh. Tahan. Fokus. Kemudian lihat ayat Qur'annya. Quran surah kedua ayat 187, pertengahan. Wa kulu washrabu. Kanan pertengahan. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Silahkan makan, minum senyamannya. Ayo yang enak silahkan, nikmati. Yang nyaman. Sampai jelas benang putih membelah keadaan benang malam. Kalau ibu punya kain kerudung warna hitam, dibentangkan satu benang warna putih. Satu benang aja, tarik begini. Dari bentangan kerudung hitam. Dari jauh kelihatan ya, remang-remang putihnya. Nah itu yang disebut dengan fajar, minal fajar. Kata Al-Quran, kalau fajar sudah tiba, selesai makan dan minum.
Di fajar dimulai puasa. Paham? Kalau mau makan minum silahkan lail. Tapi ketika fajar tiba, puasa dimulai. Paham? Ayo, apa bahasa Arabnya puasa? Siam. Apalagi saum. Apalagi imsak. Di imsak itu nama lain dari siam, nama lain dari saum. Imsak artinya puasa, imsak artinya nahan. Jadi kalau adzan sudah berbunyi, fajar sudah tiba, fajar tiba, waktunya subuh. Apa tandanya? Kalau orang dulu keluar melihat, oh fajar, fajar, selesai. Semakin simpel, apa tandanya? Adzan. Begitu datang risalah Islam, ada salat fajar, salat subuh. Tandanya apa? Adzan. Allahu Akbar, tibalah waktu subuh. Tandanya subuh itu adzan. Kalau subuh masuk, berarti fajar. Kalau sudah fajar, berarti dimulailah puasa. Dimulai di sini kita dengan imsak, artinya mulai menahan, tidak makan, tidak minum. Jelas ya? Sekarang subuh jam berapa? 4.35. Imsaknya jam berapa? 4.25. Tuh kan? Lihat sini. Imsak artinya puasa. Kapan puasa dimulai? Saat fajar tiba. Kalau fajar sudah tiba, muncul subuh. Apa tandanya subuh? Secara gampangnya adzan. Allahu Akbar, subuh tiba. Oh, fajar dimulai. Puasa, imsak. Waktu subuh jam berapa? 4.35. Imsak jam berapa? 4.35. Kenapa bisa jadi 4.25? Jadi kalau masih 4.25, itu belum imsak. Belum puasa, itu masih lail. Belum masuk fajar. Jadi kalau yang ada 4.25 bilang imsak, Anda jawab belum, gitu caranya. Karena belum dimulai. Jelas ya? Belum dimulai. Nah, teman-teman sekalian, pada waktu itu jauh sebelum kejadian ini, ada seorang sahabat tidak bisa melihat, namanya Abdullah bin Abi Umi Maktum. Dikenal dengan Ibnu Abi Umi Maktum. Jaraknya jauh dari masjid rumahnya, tapi yang di masjid. Pengen itikaf di masjid. Persoalannya, zuhur ke asar bisa nunggu, ya, orang banyak. Tapi maghrib ke isya mulai sedikit, tapi masih ada yang bisa disapa, masih ada yang bisa ngantar. Persoalannya, isya ke subuh gak bisa itikaf. Subuh masih gelap. Ke masjid susah. Jarak ke masjid cukup lumayan jauh. Tidak punya penuntun. Masjidnya juga keadaan terbatas. Alasnya cuma tanah-tanah. Atasnya tiangnya pelepah kurma, atasnya daun-daun kurma. Datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, aliyah rukhsah. Boleh nggak saya dapat rukhsah keringanan? Khusus untuk subuh, saya di rumah, nggak ke masjid. Apa persoalannya? Ditunjukkan, saya jaraknya lumayan, tidak punya penuntun, mata nggak bisa lihat. Sederhana, kata Nabi, lihat kalimatnya. Atasma'ul adzan? Apakah ayahanda mendengar adzan? Di bahasa sopan ya. Maksudnya, apakah kamu mendengar adzan ke sini? Baik, apa jawab beliau? Bala, ya, saya dengar. Ketika mendengar kalimat itu, Nabi kemudian berucap satu kalimat yang sangat luar biasa, tegas dan kuat sekali pesannya. Madum tasma'ul adzan fa'addiha fil masjid. Atau kama qala. Lihat kalimatnya, selama masih mendengar adzan, usahakan maksimal salat ke masjid. Baik, Anda nggak bisa lihat, jarak rumah ke masjid agak cukup jauh. Tinggalnya di Kalimalang sana, masjidnya mau ke sini. Baik, tidak ada penuntun, masih diminta ke masjid. Bagaimana perasaan Anda pada saat itu? Tuh ada yang geleng-geleng, udah begini, udah belum. Bayang nggak? Tidak mudah. Tapi perhatikan cara baca sahabat. Ini tolong catat kalimat ini rumus dalam ibadah. Sahabat itu selalu punya visi yang luar biasa. Jadi kalau mendengar kalimat dari Nabi yang sifatnya ada ketegasan atau hal yang tidak biasa, maka kesimpulan mereka ini pasti ada pahala yang besar di situ. Melihatnya bukan keberatnya, Pak, lihatnya pahalanya. Dan mereka menyimpulkan nggak semua orang dapat itu, makanya kalimat itu ditujukan pada saya. Jadi kalau Anda mendapatkan satu masalah, beban yang cukup berat, atau diminta mengerjakan sesuatu yang barangkali tidak mudah bagi Anda, ini ada isyarat bahwa di situ ada pahalanya besar luar biasa. Maka kata Abdullah bin Abi Umi Maktum, bala, bima makna, siap saya kerjakan. Kalau sekarang subuh 4.35, dia dari jam 3 sudah meraba jalan.
sampai ke masjid. Dan sejak peristiwa itu beliau pun adzan. Dan dari sejak peristiwa itu ada 2 adzan ditunaikan, khususnya adzan yang terkait dengan pada saat Ramadan. Adzan pertama menandakan bahwa sebentar lagi waktu fajar akan tiba. Adzannya di waktu lail, masih lail nih. Siapa yang adzan? Bilal bin Rabah, muadzin Nabi. Makanya disebut di sini kalimatnya. Lihat, kana Bilalan, anna Bilalan kana yu'adzinu bil lail. Bilal itu adzan di waktu malam. Malam yang dimaksudkan bukan tengah malam jam 1 adzan, Allahu Akbar, bukan. Yang dimaksud lail di sini mendekat kepada fajar. Karena kalau belum nyampe fajar masih lail. Fajarnya jam 4.35, 4.25 sudah fajar belum? Belum, berarti masih lail. Kalau ukuran kita adzan 4.25. Apa yang mau diisyaratkan lewat adzan itu? Memberikan tanda pada masyarakat bahwa waktu fajar sebentar lagi tiba. Akan adzan yang berikutnya. Kalau sudah adzan seperti itu, maka diharapkan semua paham bahwa itu adzan subuh. Paham ya? Fajar sudah masuk, tanda. Kenapa harus ada 2 kali pada saat itu? Isyarat dari Nabi. Supaya menahan orang yang dikhawatirkan saat sedang enak-enaknya makan, tiba-tiba masuk adzan. Adzannya cuma sekali, yang muncul ini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadilah apa yang disebut dalam bahasa Jerman, kecelokok. Ya, itu yang repot tuh.